kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali, menyapa saudara di tempat saudara hari ini. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat siang saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan ayat harian pada hari ini tertulis di Roma 2 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian. Terima kasih. Salam. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang manusia lebih tertarik menjadi hakim bagi orang lain, menentukan salah benarnya seseorang dengan kapasitas ia berpikir. Tetapi ini menjadi keliru karena ternyata banyak di antara kita ketika menghakimi orang lain lupa dengan dirinya sendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih, melihat kesalahan orang lain menjadi hal yang lebih mudah bagi kita. Tetapi melihat dan mengkoreksi diri kita menjadi hal yang sulit karena kita sendiri menyembunyikan itu dari kita dan dari orang lain. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan dalam nas kita hari ini bukan ditujukan para pemangku-pemangku jabatan sebagai hakim yang ada di negara kita. Tetapi ini ditujukan kepada kita secara individu, secara pribadi. Karena dalam perjalanan hidup itulah secara nyata kita melakukan tindakan-tindakan yang sering sekali menyimpang dari apa yang firman Tuhan telah katakan. Kemurahan Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Sehingga melalui kemurahan Tuhan itulah kita masih diperkenankan untuk dapat bertobat kembali. Ketika kita selama ini hanya melihat kesalahan orang lain, mengkritik, dan menjadikan itu seperti gaya hidup, kemurahan Tuhan ini datang kepada saudara untuk mengubah itu dan bertobat. Karena saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan pernah berkompromi dengan tindakan manusia. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan Tuhan hukum dengan kejujuran dan keadilan yang berada dalam sifat Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Tidak ada kejahatan yang dapat luput dari hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita menghakimi orang lain, maka kita akan berhadapan dengan penghakiman kekal di masa depan. Saudara yang terkasih, hiduplah sebagaimana tuntunan firman Tuhan mengajari kita. Jangan menjadi orang yang keras kepala dan merasa benar sendiri. Tetapi lihatlah betapa sulitnya untuk mengubah diri sendiri. Karena ada kata-kata orang bijak berkata, musuh yang paling berat di dunia ini bukanlah satu bangsa yang besar, melainkan diri sendiri. Dan dalam goncangan inilah sering sekali konflik batin itu terjadi. Memutuskan, memilih, menentukan menjadi hal-hal yang sulit bagi kita secara pribadi. Tetapi untuk memutuskan, menentukan, dan mengerahkan orang lain menjadi hal yang mudah bagi kita. Mengapa? Karena kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Tetapi ketika berhadapan dengan apa yang kita alami, di situ bentrok dan goncangan itu terjadi dengan nyata. Dan melalui firman Tuhan di pagi ini, hendaknya memberikan pandangan yang jelas bagi kita. Kita bukan hakim. Sama seperti Yesus Kristus yang turun ke bumi. Ia belum menjadi hakim, tetapi menjadi sahabat bagi banyak orang. Sahabat itu tidak menghakimi. Jika saudara berkata,
aku adalah sahabat saudara, hendaknya saudara tidak menghakimi saya, tetapi berkata, ini keburukanmu, ini kesalahanmu, tanpa harus menghakimi. Betapa indahnya dunia ini jika dipenuhi dengan sahabat-sahabat yang penuh pengertian, yang tidak menghakimi, melainkan menolong dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati saudara dan nyatakan itu dalam kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memelihara hidup kami, yang memberikan kami pengertian bahwa kami bukanlah hakim atas sesama kami, tetapi kami adalah bagian dari penolong untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menguasai diri kami, untuk menyelidiki betul-betul diri kami, sehingga kami tidak ikut dan sama dengan dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.